Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan tentang pengantar neural network dan deep learning. Ya, pada topik pengantar neural network dan deep learning ini, terutama saya mengambil materinya dan urut-urutannya dari materi yang ada di Introduction to Deep Learning yang ada di MIT. Ya, jadi mengambil dari sini. Mohon kalian semua bisa mempelajari slide aslinya dan juga video presentasi dari yang aslinya di MIT. Di sini saya akan mencoba memberi tambahan-tambahan penjelasan yang diharapkan menjadi lebih jelas lagi dan menjadi lebih rinci lagi. Ya. Yang pertama adalah mengapa deep learning dan mengapa sekarang ya. Jadi mengapa deep learning? Dan kemudian mengapa sekarang? Yang pertama adalah mengapa deep learning ya. Mengapa deep learning? Di sini akan kita lihat bahwa yang utamanya adalah berkaitan dengan ekstraksi ciri ya. Jadi ciri ya. Ciri atau fitur. Ya, bagaimana ada data, yang data itu bisa berupa image atau dalam hal ini di kita adalah data berupa bahasa atau berupa teks. Kemudian data tersebut masuk ke dalam sistem ya, misalkan classifier ini sebagai inputnya, kemudian ini adalah sebagai outputnya. Ya, deep learning ini adalah bagaimana sistem mengambil data secara langsung atau mengekstrak fitur. Jadi di sini perlu ada fitur atau ciri ya. Fitur sebagai masukan-masukan untuk sistem. Bagaimana ciri ini sebisa mungkin diambil secara langsung dari data. Ya, seperti misalkan pada contohnya misalkan adalah kalau untuk deep learning yang terkenal adalah misalnya adalah datanya berupa image ya. Jadi di sini misalkan ada image. Kemudian di sini adalah misalkan inputnya satu persatu image dimasukkan. Di sini ada sebuah image, kemudian image ini diwakili dengan pixel-pixel. Di sini adalah pixel-pixel. Nah, pixel-pixel ini langsung masuk sebagai data yang kemudian diproses oleh sistem, kemudian dihasilkan outputnya. Sehingga tidak ada intervensi di sini, tidak ada intervensi oleh manusia, tidak ada pembuatan atau pembangunan himpunan fitur oleh manusia. Demikian juga contohnya kalau untuk teks ya, datanya berupa teks misalkan ya, berupa teks. Misalkan teks itu adalah ini sebagai masukan. Di sini adalah himpunan misalkan kata-kata, ada kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga dan seterusnya. Jadi ini misalkan satu buah teks, satu buah kalimat gitu misalkan. Kemudian untuk outputnya didapatkan misalkan klasifikasi ya. Jadi sekali lagi, mengapa deep learning ya berbeda dengan machine learning secara konvensional di sini adalah karena tidak diperlukan atau diharapkan kita bisa mengambil langsung
fitur-fitur yang ada di data tersebut langsung dari data. Ya. Nanti akan terlihat ya seperti kita lihat di video ini, di slide ini. Ini ada fitur-fitur yang low level, ada yang low level, ada yang middle level, ya, ada yang low level, ada yang middle level, ada high level. Ya, nanti akan kita lihat untuk di neural network yang akan kita lihat bahwa ada layer-layer ya, layer-layer yang di sini adalah input berupa data, kemudian ini output. Di sini adalah ada fitur yang low level, kemudian himpunan fiturnya diubah menjadi yang lebih high level, kemudian himpunan fiturnya diubah lagi menjadi yang lebih high level lagi. Ya, jadi adalah alasannya seperti itu, yang berkaitan dengan bagaimana kita mengekstrak, atau istilahnya lebih umumnya adalah kita learn fiturnya, fiturnya ya, fitur yang ada di data tersebut. Jadi feature learning. Jadi ini adalah feature learning. Kemudian yang berikutnya, mengapa sekarang ini ada beberapa alasan ya, mengapa deep learning itu mulai banyak digunakan sekarang. Karena ada beberapa faktor yang berkaitan dengan data ya. Jadi sekarang data semakin mudah didapat dan memang semakin banyak data yang tersedia ya. Jadi dengan adanya data yang semakin banyak ya, dengan adanya data yang semakin banyak, dengan adanya big data, maka deep learning itu memang biasanya membutuhkan data. Ini data dari scalabilitas, jadi scalabilitas, skala data. Di sini efektivitas atau misalkan akurasinya ya. Dengan menggunakan deep learning, maka di sini akan semakin bagus akurasinya dibandingkan misalkan machine learning secara umum yang secara kasar dapat digambarkan seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah adanya hardware yang mendukungnya. Jadi deep learning ini membutuhkan hardware yang bagus ya. Dalam hal ini adalah yang paralel misalnya, karena deep learning membutuhkan pemrosesan yang mempunyai performansi tinggi ya. Jadi kalau sebelumnya dengan hardware yang performansinya kurang bagus, sehingga neural network secara umum itu tidak banyak digunakan, antara lain karena hardware-nya belum mendukung. Kemudian yang ketiga adalah software ya, software di mana ada teknik-teknik ya, teknik-teknik yang berkaitan dengan deep learning, termasuk juga model-modelnya. Jadi akan kita lihat bagaimana dengan model-model yang lebih baru bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada, dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa ditangani dengan lebih optimal ya. Termasuk juga di sini adalah toolbox atau library. Toolbox itu misalkan
Sebagai contohnya, kalau di pertemuan MIT itu tersebut adalah TensorFlow. Ada TensorFlow, kemudian ada beberapa yang lain.